Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi lanjutan dari yang kemarin, yaitu meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Kalau yang kemarin kita membahas mengenai pengertian, dalil nakli dan pembagian Asmaul Husna, maka yang sekarang kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu makna, cara dan hikmah daripada mengimplementasikan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja, makna Asmaul Husna yang pertama yaitu Al-Karim. Al-Karim artinya yang maha mulia. Ia merupakan asma Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Asmaul Husna yang menghimpun makna segala bentuk kebaikan dan pujian yang tidak hanya dalam aspek pemberian semata, karena aspek tersebut hanyalah salah satu bentuk daripada kesempurnaan maknanya. Sikap dan perilaku yang harus diimplementasikan dalam kehidupan seorang muslim yaitu yang pertama, menebarkan kebaikan dimanapun kita berada, sehingga keberadaan seorang muslim mendatangkan manfaat bagi siapa saja. Yang kedua yaitu bersikap pemaaf dan lapang dada kepada siapa saja yang sudah berbuat zalim kepadanya. Yang ketiga yaitu senantiasa menunaikan amanah yang diberikan kepadanya, juga selalu menepati janji yang diucapkan. Yang keempat yaitu memiliki empati dan simpati yang tinggi kepada yang membutuhkan. Dan yang terakhir yaitu mencintai Allah dan Rasul-Nya dengan melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangannya. Yang kedua yaitu Al-Mu'min. Al-Mu'min artinya Allah Subhanahu wa taala Maha pemberi rasa aman kepada semua makhluknya, terutama yaitu manusia. Keamanan dan rasa aman yang diperoleh oleh manusia itu merupakan bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan juga sekaligus bukti kekuasaan atas Allah Subhanahu wa taala. Manusia akan memperoleh ketenangan hati jika selalu ingat dan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sikap dan perilaku yang harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari seorang muslim terkait dengan Al-Mu'min yaitu yang pertama, memberikan rasa aman kepada siapapun, baik dari segi lisan maupun dari tindakan yang kita lakukan yang dapat merugikan orang lain atau tidak begitu. Yang kedua, tumbuhnya sikap optimis, tegar menghadapi berbagai cobaan, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ketenangan dan jaminan kepada setiap mukmin. Yang ketiga, berpartisipasi aktif menjaga keamanan lingkungan seorang dan berpartisipasi aktif menjaga keamanan lingkungan, sekolah dan juga masyarakat. Dan yang terakhir yaitu mentaati rambu lalu lintas dalam rangka menjaga keselamatan dan keamanan diri sendiri dan juga orang lain saat berkendara di jalanan umum. Yang ketiga yaitu Al-Wakil. Al-Wakil artinya maha mencukupi atau menjamin, mengandung makna umum dan khusus. Al-Wakil dalam arti umum sebagaimana ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya Quran surat Al-An'am ayat 102 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa huwa ala kulli syai'in wakil. Artinya dialah pemelihara segala sesuatu. Maksud dari ayat tersebut yaitu Allah ini sebagai menjamin rezeki dan urusan makan seluruh makhluk ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala jugalah yang mengelola segala urusan dan semesta beserta pengaturannya. Sementara itu Al-Wakil dalam arti khusus ditunjukkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 81 yang berbunyi wa tawakkal 'alallah wa kafa billahi wakila. Artinya dan bertakwalah kepada Allah, cukuplah Allah yang menjadi pelindung bagimu. Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa dialah sebaik zat yang memberikan kecukupan bagi orang yang berserah diri kepadanya, dan sebaik-baik penjaga bagi orang yang berlindung kepadanya. Yang keempat yaitu Al-Matin.
artinya zat yang yang sangat kuat. Adapun maknanya adalah zat yang memiliki kekuatan yang sempurna, yang kemampuan dan kuasanya menjadi puncak tertinggi. Tidak ada yang mengalahkan dia. Siapapun baik yang ada di bumi maupun di langit. Sikap dan perilaku yang harus diimplementasi dari nilai al-matin ini, yang pertama, hanya berpegang teguh kepada tali agama Allah dan tidak ada satupun yang dapat membuatnya berpaling darinya. Terus yang kedua, memiliki prinsip dan pendirian yang kokoh untuk menyebarkan Islam yang memberikan rahmat kepada segenap alam. Islam rahmatan lil alam. Yang kelima yaitu al-jami. Al-jami artinya maha menghimpun. Maknanya adalah zat yang menyatukan segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Imran, Rabbana innaka jamu'an nasi liyaumil la raiba fi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Artinya, ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh Allah tidak menyalahi janji. Ya, sikap dan perilaku yang diimplementasikan, yang pertama yaitu kuatkanlah semangat persatuan agar tidak mudah dipecah belah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua yaitu tumbuhkan sikap ukhuwah Islamiyah di antara sesama umat Islam tanpa melihat ras, etnis atau bahkan negara. Yang ketiga yaitu kembangkan sikap toleran terhadap perbedaan antara sesama umat Islam selama perbedaan tersebut bukan masalah usul atau masalah pokok. Yang keenam yaitu al-adl. Al-adl artinya maha adil. Maknanya itu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu suci dan bersih daripada berbuat zalim dan menentukan secara zalim. Dialah zat yang memberikan orang yang berhak sesuai dengan haknya. Zat yang meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Artinya, sungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan. Nah, sikap dan perilaku yang harus kita ambil di sini yaitu yang pertama, memberikan perlakuan yang sama kepada semua orang dalam pergaulan kita sehari-hari. Terus yang kedua yaitu menetapkan hukum yang sama kepada siapa saja yang bersalah. Tidak menerapkan seperti apa yang dikatakan pepatah, yaitu tumpul ke bawah dan tajam ke bawah. Tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Yang ketiga yaitu jadilah bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah, untuk mendapatkan ketenangan dan kedamaian dalam hidup kita. Yang ketujuh yaitu al-akhir. Al-akhir adalah yang terakhir begitu. Maknanya adalah zat yang kekal, maha sendiri tanpa akhir. Jadi maha suci Allah ini tidak boleh baginya sifat fana, tidak berlaku baginya sifat fana. Dia maha akhir karena memfanakan makhluknya dan dia sendiri kekal setelah semua makhluknya itu fana. Sifat al-akhir milik Allah ini berarti kekekalannya itu setelah berakhirnya segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang akhir selain Allah Subhanahu wa taala yang menjadi setelahnya. Nah, sikap yang perlu kita contoh di sini yaitu yang pertama, menjadikan Allah sebagai tujuan peribadahan kita. Peribadatan seorang hamba, peribadatan kita begitu. Yang kedua, meyakini sepenuh hati bahwa yang kekal abadi itu hanyalah Allah semata. Oleh karena itu, seluruh sandaran hidup, tempat bergantung, tempat memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menyadari bahwa kematian itu pasti akan datang, sehingga kita itu senantiasa termotivasi untuk selalu beramal soleh. Ya, poin selanjutnya itu cara menerapkan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu mempelajari dan mengkajinya. Jadi kita harus mempelajari dan mengkaji Asmaul Husna sehingga memiliki pengetahuan tentang Asmaul Husna. Nah, nanti dari sini kita akan mampu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu mengusahakan dengan sekuat tenaga untuk menghafal Asmaul Husna.
Yang ketiga yaitu menjadikan lafaz-lafaz Asmaul Husna itu sebagai bagian daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya dalam bentuk zikir setelah melakukan sholat fardu dan bagian dari bacaan doa yang dilantunkan kita sebagai seorang muslim. Yang keempat yaitu menghafal ayat-ayat yang berkaitan dengan Asmaul Husna dan menjadikan hafalan tersebut sebagai bacaan ketika kita melaksanakan sholat. Yang kelima yaitu menerapkan perilaku akhlakul khorimah dengan meneladani asma-asma Allah yang terdapat dalam Asmaul Husna. Yang terakhir yaitu poin hikmah menerapkan Asmaul Husna. Seorang yang sudah menerapkan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-harinya, maka akan memperoleh hikmah di balik perbuatannya tersebut. Yang pertama yaitu memperoleh keyakinan akan adanya rahmat, hidayah, taufik, serta inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua mendapatkan ganjaran berupa pahala sehingga terhindar dari siksa neraka dan memperoleh surga sesuai yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu mendapatkan simpati. Banyak orang yang karena sudah memiliki pribadi yang berakhlakul khorimah. Yang keempat mendatangkan manfaat bagi lingkungan baik lingkungan alam dan sosial. Yang kelima yaitu menumbuhkan sikap raja, khauf, tawadu, khusyuk, taubat, ikhlas, mahabbah, tawakal dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala serta sifat lainnya saat melaksanakan ibadah. Selanjutnya yaitu memotivasi diri untuk melaksanakan bermacam kegiatan ubudiyah baik yang bersifat lahir maupun batin. Yang ketujuh membentuk karakter dan budi pekerti luhur serta akhlakul khorimah seorang muslim. Yang kedelapan menanamkan sifat-sifat yang baik yang terdapat dalam Asmaul Husna. Yang kesembilan mencintai Allah Subhanahu wa taala, para rasul, nabi dan juga Al-Qur'an. Dan kesepuluh tidak merasa putus asa apabila menemui kegagalan, tidak merasa sedih bila menghadapi masalah. Oke, mungkin segitu saja materi kita pada siang hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada yang masih bingung terkait materinya, bisa bertanya di bawah kolom komentar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.